Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Kencana dengan NIM 1904125. Di video kali ini, saya akan melakukan kegiatan P4LH, yaitu mulai dari pembibitan, lalu ada penanaman. Setelah penanaman itu ada pemeliharaan dan ada pengawasan seperti itu. Oke, di sini pembibitan saya memilih yaitu adalah bibitnya dari kacang hijau seperti itu. Mengapa saya mengambil bibit dari kacang hijau? Karena di anak SD itu sudah terdapat gitu ya praktik ini gitu. Jadi saya ingin lebih mencoba lagi gitu. Nah, selanjutnya untuk media yang saya gunakan adalah media tanah dan media kapas yang diberi air seperti itu. Dalam kegiatan ini saya pengen melihat nih yang mana dulu nih yang lebih tumbuh cepat dan yang bagus tumbuhnya seperti itu. Baik, untuk ininya bisa langsung ikutin di video selanjutnya. Maksudnya di menit selanjutnya, oke. Jadi kita akan beli bibitnya terlebih dahulu di warung. Jangan lupa pakai masker. Kita lagi di warung sebentar ya. Kita udah dapat ininya, sekarang tinggal pulang. Cus, langsung. Kita sekarang jalan pulang. Kita nyari bibitnya malam-malam, jadinya ya gelap gitu deh. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan atau barang-barangnya yang dibutuhkan. Yang pertama ada botol bekas, lalu ada pisau atau boleh karter gitu ya. Selanjutnya ada air yang ditaruh di mangkok sama aku biar sedikit estetik. Nggak ada yang bercanda. Selanjutnya ada tanah, itu ada suntikan, ada seloki dan kapas, lalu ada bibitnya pasti gitu ya. Oke, next. Selanjutnya kita ambil botol dan pisaunya. Nah, habis itu kita gunting, kita potong secukupnya aja gitu. Jadi agar lebih rendah seperti itu. Baik, selanjutnya botol yang sudah kita potong, kita ambil salah satu, kita eksekusi nih. Nah, kita eksekusinya gimana? Kita letakkan kapas pada botolnya secara merata gitu, maksudnya biar sisi bawah botolnya itu tertutup kapas semua. Nah, selanjutnya oke, ini masih kita taruh dulu. Setelah kapasnya seperti ini, kita langsung ambil suntikannya. Untuk apa suntikan? Untuk memberikan air dengan takaran seperti itu. Nah, di sini tuh saya mau mencoba menggunakan air yang lebih sedikit daripada biasanya gitu. Jadi yang pertama kali itu adalah 5 mili saya berikan kepada kapasnya, karena saya mau tahu apakah kacang hijau ini akan tumbuh jika airnya lebih sedikit atau bagaimana seperti itu. Kita lihat kelanjutan di hari besok apakah cepat tumbuh atau tidak. Seperti itu. Oke, ternyata masih agak sedikit kurang airnya. Jadi ditambahin sedikit lagi seperti itu. Nah, lalu sedotannya kita taruh. Sehabis kita taruh, kita ngapain lagi nih? Kita tabur bibitnya. Tabur bibitnya di atas kapas tadi. Ya agak di ini biar dia nggak kumpul gitu ya. Ternyata masih pada kumpul. Mungkin agak sedikit kurang, aku tambahin lagi seperti itu. Selanjutnya di media kedua kita masukkan tanah ke dalam botol gitu ya. Nah, setelah dimasukkan tanahnya itu aku mau dedetin atau aku padetin gitu ya tanahnya. Untuk apa? Biar kacang hijaunya disemai aja gitu, maksudnya ditabur gitu, ditabur di atas tanah. Saya mau lihat apakah kacang hijau ini akan tetap tumbuh gitu. Jadi biar akarnya tuh kelihatan kalau dia tumbuh gitu. Kalau misal di dalam tanah kan tidak terlihat akarnya tuh apakah tumbuh atau tidak. Setelah seperti ini, selanjutnya kita letakkan terlebih dahulu. Kita ambil selokinya. Ya di sini sengaja saya menggunakan seloki kecil selagi saya mau mencoba gitu. Apakah tanaman ini akan tetap tumbuh atau tidak. Nah, jumlahnya itu ada kurang lebih 4 seloki saya masukkan ke dalam tanahnya gitu biar agak basah, sedikit lebih basah daripada sebelumnya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah selesai menanam bibit dan pemberian air, kita sudah selesai, kita lanjut.
Baik Bapak dan teman-teman sekalian, tadi kita sudah melihat video penanaman dari tanaman ini yang menggunakan dua media berbeda. Satu menggunakan kapas dengan air yang diukur yaitu 5 mili atau 5 cc, dan yang menggunakan tanah yaitu menggunakan sloki sebanyak 4 sloki gitu. Jadi nanti yang tanaman ditanam menggunakan media tanah akan kita letakkan di bawah sinar matahari atau di luar ruangan. Sedangkan yang menggunakan kapas akan kita letakkan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Seperti itu. Mari ikuti kegiatan selanjutnya. Hari ini tanamannya akan kita taruh di depan rumah yang akan terkena sinar matahari. Kita taruh yang menggunakan tanah di depan ya. Lalu habis itu saya akan siram menggunakan sloki, yaitu sebanyak 4 sloki. Sebentar. 1, 2, 3, 4. Kita tunggu next day, oke? Selanjutnya untuk tanaman yang saya letakkan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari, akan saya lakukan pemeliharaan dengan memberikan air sebanyak 10 mm atau 10 cc. Oke, baik. Kita taburkan ke segala. Nah, sudah terlihat basah. Kita tunggu di next day. Baik, adapun laporan di hari pertama ini adalah ada beberapa yang sudah meletek. Bisa terlihat yang di ujung itu sudah mulai meletek. Dan yang lain masih seperti yang kemarin, masih berbentuk biji kacang hijau. Seperti itu. Berikut adalah laporan hari pertama tanamannya. Bisa dilihat bahwa sudah ada beberapa yang meletek dan mulai terlihat tunasnya. Nah, ternyata lebih cepat yang ditaruh di luar ya, yang terkena sinar matahari. Kita tunggu di next day apakah itu akan terus berlangsung lebih cepat yang ditaruh di luar ruangan dengan kapasitas yang terkena sinar matahari atau tidak. Oke. Baik Bapak dan teman-teman, untuk hari ini adalah hari kedua. Bisa dilihat tanamannya sudah mulai tumbuh dan sudah mulai ada kecambahnya. Ini adalah hari kedua dan karena tanahnya masih agak sedikit basah, mungkin besok baru kita lakukan penyiraman kedua. Baik Bapak dan teman-teman, ini adalah tumbuhan kondisinya di hari kedua sudah mulai ada kecambah. Dan di kapasnya juga sepertinya masih agak sedikit basah, jadi akan diberikan penyiraman perawatannya itu di esok hari lagi, seperti itu. Baik, ini adalah perkembangan hari ketiga di mana tumbuhannya sudah mulai mengelupas gitu ya. Nah, di sini juga masih berbentuk kecambah, maka dari itu di hari ketiga ini saya ingin menambahkan sedikit kapasitas airnya gitu agar lebih cepat pertumbuhannya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah perkembangan di hari keempat. Sudah mulai ada tunas daunnya seperti itu. Dan karena kemarin kedikitan airnya, jadi agak sedikit dinaikin kapasitas airnya seperti itu, jadi lebih cepat. Dan ini adalah kondisi akarnya, ternyata belum ada akar yang tumbuh gitu karena baru tunas daunnya aja. Berikut adalah perkembangan di hari kelima di mana karena airnya cukup dan intensitas kena sinar mataharinya juga bagus, jadi sudah mulai tumbuh akar yang di tanah, sedangkan yang tidak di tanah atau yang di dalam ruangan itu agak sedikit lambat.
Oke, berikut adalah perkembangan di hari ke-6, sudah mulai merata ya menumbuhnya yang di luar ruangan. Selanjutnya ada day ke-7, di sini sudah mulai sama rata gitu. Tapi kalau kita perhatikan daunnya yang di dalam ruangan agak sedikit masih menutup gitu. Dilanjut, ini adalah day ke-8 di mana yang di dalam ruangan ia agak sedikit melehoi atau sedikit agak miring gitu, sedangkan yang di luar ruangan terkena sinar matahari lebih lurus dan lebat gitu, dan daunnya juga membuka lebar. Dan ini ada pertumbuhan di hari ke-9, di mana yang di luar ruangan daunnya terbuka lebar, sedangkan yang di dalam ruangan daunnya masih kuncup seperti itu atau sedikit tertutup. Selanjutnya yang membedakan adalah yang di luar ruangan itu batangnya lebih berwarna hijau daun dan batangnya, sedangkan yang di dalam ruangan agak sedikit pucat. Baik, Bapak dan teman-teman, tadi kita sudah melihat tampilan video yaitu P4LH mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan hingga pengawasan seperti itu. Mulai dari hari ke-1 hingga hari ke-9 tanaman tumbuh. Adapun kesimpulan dari kegiatan di video sebelumnya adalah tanaman yang ditanam dengan media tanah dan terkena sinar matahari dengan cukup baik, tanaman tersebut tumbuh lebih cepat dan lebih hijau, lebih segar gitu ya. Lalu daunnya juga mekar, membuka semuanya. Nah, adapun untuk tanaman yang diletakkan di dalam ruangan tidak terkena sinar matahari, hanya menggunakan kapas dan dengan air yang cukup, tanaman tetap hidup, akan tetapi tanamannya ke kanan ke kiri gitu ya, seperti apa ya, agak layu seperti itu. Lalu daunnya juga masih banyak yang nutup seperti itu dan agak sedikit lamban dalam perkembangannya. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.